Nah, oke, silakan tanggapi Nora, kenapa ada ya di dalam kitabmu ya kisah-kisah dongeng di Injil bukan Injil ya, buku Matius, Injil Apokrifa, dan juga Injil masa kanak-kanak. Kenapa isi di dalam buku dongeng itu pun ada di dalam isi Quranmu gitu. Tentang Isa berbicara dalam buayan dan juga tentang yang membuat burung dari tanah liat. Silakan. Dan juga kenapa di dalam kitabmu bahwa Maryam itu adalah saudara perempuan Harun. Makanya kalau kita kaji isi kitabmu dengan kitab suci ini, justru Siti Maryammu itu ada di zaman Nabi Musa, itu Harun. Sementara saudara perempuan Harun, yaitu Miriam, tidak pernah melahirkan anak namanya Isa. Oke. Kalau pembahasan yang masa kemarin-kemarin kita bahas lagi, barakallah, kita ulang-ulang lagi, itu saya rasa waktu itu bersama dengan Ito Faru sudah menjelaskan. Saya minta originalnya, kalau itu merujuk kepada ukta, itu merujuk kepada saudara perempuan kandung. Saya minta nanti originalnya, bahasa Arabnya. Saya tidak mau jelaskan. Kenapa? Karena kamu yang menuduh, kamu yang harus membuktikan. Originalnya ini Nora, ukta itu merujuk kepada saudara kandung. Saya minta nanti originalnya dong. Jangan terjemahannya, karena terjemahannya kau mengatakan wahai saudara Harun. Jadi apakah saudara kandung? Apakah ketika saya mengatakan anak saya memberikan nama anak saya Muhammad, berarti itu adalah Nabi Muhammad? Enggak kan? Banyak kok sekarang yang namanya Jesus. Banyak kok sekarang yang namanya Musa. Apakah berarti sejaman? Kalau ada yang namanya Maryam sekarang ini, apakah berarti sejaman? Makanya saya minta originalnya dong nanti, ya. Tunjukkan, kamu harus yang membuktikan di dalam Al-Quran saya. Karena kemarin sudah kami bahas sama kamu dengan Ito Faru. Bahwa itu bukan merujuk kepada saudara kandung. Contoh, Assalamualaikum ukti. Assalamualaikum saudara perempuanku. Apakah berarti saya saudara perempuan ketika orang itu mengatakan saya ukti? Enggak. Makanya Mikana, kita kembalikan ke original. Kalau kamu bisa membuktikan bahwa itu adalah saudara kandung dari Musa, buktikan yang mana kata saudara kandung yang merujuk kepada ukta. Tidak akan dapat kamu. Makanya saya kembalikan lagi selalu ke original. Kenapa? Karena Kristen ini selalu mempercayai namanya terjemahan. Giliran dibalikan ke original simpang siur. Karena apa? Karena mereka menafsirkan original kitab mereka itu sesuka hati mereka tanpa ada landasan ilmu. Harus ada landasan ilmu menafsirkan namanya kitab suci, Mikana. Makanya ada yang namanya kitab tafsir, itu terus yang kita bahas. Makanya saya malas sebenarnya ya. Terus kau mengatakan kitab dongeng. Mikana, yang dongeng itu ketika saya menceritakan kepada anak saya ada Tuhan yang maha perkasa, maha hebat. Dia adalah juru selamat tetapi bisa metong. Saya bisa ngomong. Otomatis anak saya bertanya, Mak, masa Tuhan bisa mati? Iya, ini buktinya mati kok, Nak. Jadi apa hebatnya? Kan begitu ya kan? Kalau mau menceritakan cerita dongeng. Terus kenapa di kitab kamu tuh kenapa pengutipan cerita-cerita dongeng ada di kitab kamu? Berarti kitab Mikana, saya mending kamu mengklaim begitu, tapi kamu tidak bisa mengungkapkan secara fakta tentang ya mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa yang sudah diakui. Kamu kan tidak percaya? Ya tidak masalah, karena Al-Baqarah ayat 22 sampai 23 24 sudah membuktikan bahwa kamu tidak bisa membuat satu surah semacam Al-Qur'an. Karena kamu kan mengingkari Al-Qur'an. Tetapi yang mau saya tanyakan, kenapa di dalam Bible kamu ada kan namanya kitab kira-kira? Ini kitab kau kitab suci apa kitab kira-kira? Masa ada yang namanya firman Tuhan ada kira-kira? Contoh, kira-kira jam 3 malam di dalam Matius 14:25, Markus 6 nomor 48. Kira-kira jam 3, Matius 27:46. Kira-kira jam 3 petang, Kisah Para Rasul 10 nomor 3. Kira-kira jam 4, Yohanes 1 nomor 39. Kira-kira jam 5 petang, Matius 20 nomor 6. Kira-kira, ini kitab apa? Kok kitab kira-kira Mikana? Makanya saya bilang, kalau kamu mengingkari Al-Quran, kamu bisa nggak baca Al-Quran. Sehingga kamu mengklaim bahwa Siti Maryam itu sejaman dengan Musa. Sejak kapan sejaman? Sejak kapan menjadi kakak kandungnya Musa?
Mikana lupa ketika Pontius Pilatus mengatakan kepada orang-orang pada waktu itu, siapa yang ingin aku bebaskan? Saya kutip dalam bahasa apa ya? Terjemahan lain. Yesus Kristus atau Yesus Barabas? Ternyata sudah ada dua nama Yesus. Yesua. Kristus atau Barabas yang mau mereka lepaskan. Akhirnya mereka memilih Barabas dilepaskan. Ternyata Barabas itu namanya juga Yesua. Sebelum pun Yesua lahir, sudah ada Yesua di dalam perjanjian lama. Jadi apakah itu sama? Yesua Barabas dengan Yesua Kristus sama nggak? Karena namanya sama. Jadi ketika dikatakan, wahai saudara perempuan Harun, tunjukkan kalau menuju kepada perempuan, kalau kepada saudara kandung. Ayo balikan kita ke original. Saya tidak mau, saya menerangkan. Harus kau yang menerangkan original ukta di situ merujuk kepada saudara kandung dari Musa. Harus kamu dong, karena kamu yang menuduh. Kalau saya yang menuduh, baru saya bisa buktikan. Contoh Yohanes 2 nomor 4. Saya menuduh tadi bahwa itu bukan Ibunda Maria, tetapi perempuan lain yang merujuk kepada istri Gune. Saya bisa buktikan dari dua data tadi. Dan kamu membenarkan, ternyata bukan Bunda Maria. Berarti pernyataan kamu itu sudah salah waktu kamu mengatakan Bunda Maria bertemu dengan Yesua dan murid-muridnya. Sudah terbantahkan itu. Kan begitu? Makanya kalau kamu tetap menuduh, saya yang akhirnya meminta, buktikan sama saya itu dikatakan adalah saudara kandung Harun yang merujuk kepada ukta. Buktikan sama saya bahasa Arabnya ukta itu adalah saudara kandungmu. Karena banyak yang memanggil saya ukti. Assalamualaikum ukti, assalamualaikum aki. Ketika saya membilangkan kepada laki-laki assalamualaikum aki, apakah berarti saya mengatakan bahwa dia adalah saudara kandungku, abang laki-lakiku kandung, atau adik laki-lakiku kandung? Karena aki itu artinya adalah saudara laki-laki. Ya karena apa dikatakan Harun? Karena keluarga Harun itu adalah keluarga yang soleh. Makanya dikatakan, kamu adalah keturunan dari keluarga yang soleh. Kenapa bisa kamu hamil di luar pernikahan? Itu makanya dikatakan, wahai kamu saudara Harun. Tidak ada dikatakan saudara kandung Mikana. Karena terjemahan kata saudara, kamu aja selalu membilangkan, ya oke, bagaimana saudaraku? Apakah berarti saya saudara kandungmu? Enggak kan, tapi kamu tetap memanggil saya saudara. Kalau kamu terus menuduh bahwa Musa itu adalah adik kandung dari Siti Maryam, anak dari Ali Imron, dengan ibunya bernama Siti Hana, buktikan sama saya. Kalau itu adalah saudara kandung, harus kamu yang buktikan, jangan saya. Karena saya sudah menjabarkan, itu merujuk kepada apa? Kepada ucapan yang dimana dia menganggap itu adalah saudara keturunan. Sama seperti kami keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti Nabi Muhammad SAW adalah abang kandung saya. Begitu Mika.